Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dengan NIM 3223122-053. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul epidemiologi. Yang pertama itu ada pengertian epidemiologi. Artinya itu di sini ilmu yang mempelajari pola penyebaran penyakit dan kondisi kesehatan dalam masyarakat yang berkaitan dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Maksudnya itu di sini epidemiologi ini penyakit yang hanya ada di satu tempat aja. Nah, berdasarkan apa? Bisa berdasarkan sosial, terus budayanya, terus ekonominya. Terus di sini itu ada variabel-variabel dalam epidemiologi. Itu yang pertama, perbedaan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, hubungan suku bangsa, dan lingkungan alami. Di sini juga ahli sosiologi yang bernama Clausen dia mengatakan tugas epidemiologi itu membuat korelasi dalam hal insiden penyakit dalam usaha-usaha menetapkan petunjuk tentang pola-pola penyebab penyakit yang kompleks atau tentang kemungkinan-kemungkinan dalam pengawasan penyakit. Maksudnya itu di sini ahli epidemiologi itu membuat kaitan penyakit antara penyakit dengan lingkungan di sekitar suatu masyarakat. Di sini saya ada contoh studi kasusnya itu yang pertama penyakit surah pada hewan. Nah, penyakit ini terjadi pada hewan-hewan ternak, misalnya itu sapi, kuda, kerbau. Terus penyakit kura ini dia disebabkan oleh infeksi protozoa. Terus biasanya penyakit ini dia terjadi pada musim hujan atau musim panca hujan. Maksudnya itu terjadinya itu pas musim hujan atau mau musim hujan gitu. Karena di penyakit surah ini dia pada saat musim hujan lalat itu banyak berkembang biak, dan karena si lalat ini berkembang biak, dia lalat tadi itu menggigiti si sapi-sapi ini. Jadi sapi atau hewan-hewan yang digigitnya itu bisa terinfeksi dan menjadi penyakit surah. Yang kedua itu ada kasus HIV. Akibatnya itu perilaku seksual yang tidak bagus, melakukan seks dengan pasangan yang berbeda. Yang kita balik lagi ke variabel tadi itu ada variabel jenis kelamin. Nah, di sini si penyakit HIV, orang yang kena penyakit HIV dia sering berganti-ganti pasangannya. Sedangkan orang yang melakukan hubungan dengan pasangannya itu saja kemungkinan besar tidak terjangkit HIV. Terus yang ketiga itu ada demam tifoid. Demam ini dia disebabkan oleh pencemaran air minum dan sanitasi buruk. Terus disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Terus demam tifoid ini adalah penyakit infeksi akut pada usus halus. Terus gejala demamnya itu 7 hari demam gak sembuh-sembuh. Biasa bakteri dari Salmonella typhi ini berkembang di alam bebas, kayak dia bisa berkembangnya di air, di tempat-tempat yang dingin, terus di sampah dan abu-abu udara itu. Terus biasanya demam tifoid ini terjadi di pedesaan yang kotor karena bakteri itu suka hidup di situ. Terus biasanya si demam tifoid ini dia dibawa melalui perantara lalat. Nah, kan tadi tempatnya kotor. Ketika lalat itu bawa si bakterinya itu bisa dia kenakan di air minum atau makanan-makanan yang kita makan.
Terus selanjutnya itu ada malaria. Malarianya itu di Lubuk Linggau. Terus biasanya keadaan malaria biasanya penyakit malaria itu suka di keadaan alam yang kayak banyak hutannya gitu. Terus sawah, ladang, dan dialiri aliran sungai. Biasanya kan nyamuk itu suka di air-air. Terus biasanya cenderung terjadi pada jeda waktu antara peralihan hujan ke musim kemarau gitu. Terus terakhir ada penyakit Leptospira di Kecamatan Karangtengah. Penyakit ini biasa suka dikena orang yang tinggalnya di lahan persawahan yang sering banjir. Terus disebabkan oleh bakteri Leptospira sp dari hewan tikus. Biasa penyakit ini lebih sering kena petani-petani, karena kan si petani ini aktivitasnya sering di sawah-sawah. Terus di sawah itu kan banyak tikusnya. Nah, dari situlah si bakteri ini menyebarkan penyakitnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.